Taruna Kita 94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2022 Make Your Dream Come True. Hari Rabu sahabatnya balik lagi yang udah ditunggu-tunggu ya. Setelah kurang lebih 2 minggu ya Taruna kitanya absen karena mereka lagi pada pulang kampung begitu ya, menikmati hari libur setelah kenaikan pangkat. Kemudian diberikan sedikit relaksasi begitu ya, meskipun tetap ketika mereka pulang kampung pun kegiatan-kegiatan fisik tetap mereka lakukan mandiri begitu ya. Dan sekarang sudah kembali lagi setelah hari Minggu kemarin mulai masuk ke kesatrian, sudah mulai menempati kegiatan yang baru begitu ya, dengan pangkat yang baru juga. Kembali Taruna Akademi Militer tingkat 3 ini main-main ke Radio Tidar. Nggak tahu nih ini udah pada pesir atau belum, nanti kita akan tanyakan selengkapnya. Tapi yang jelas yang datang ke Radio Tidar sore hari ini juga nggak kaleng-kaleng sahabat Tidar. Mungkin untuk sahabat Tidar yang kemarin sempat datang ke Stadion Sapta Marga Akademi Militer menonton gitu ya serah terima dari Genderang Suling Can Kalokananta, dari penata rama yang lama ke penata rama yang baru, mungkin mengenal atau mungkin sempat takjub dengan sosok-sosok yang datang ke Radio Tidar sore hari ini. Yang pertama ada Sersan Mayor 2 Taruna Arsakti Putra Arman. Selamat sore ya Bang. Sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, nemenin Bang Arsakti ya berarti ya. Ini juga ada Sersan Mayor 2 Taruna Noel Fromivan. Ya, betul. Oke, selamat sore Bang. Selamat sore. Oke, sehat juga? Sehat. Oke, siap ya. Nanti kita akan berbagi cerita semuanya seputar kegiatan di Akademi Militer. Tapi yang jelas ini mungkin kenalan dulu untuk sahabat Tidar, karena 2 orang yang datang ke Radio Tidar ini adalah penata rama dari Genderang Suling Can Kalokananta yang nanti akan berbagi cerita perjalanan mereka seperti biasa masuk ke Akademi Militer. Sampai apa itu penata rama, sesulit apa proses untuk menjadi sosok penata rama, nanti kita akan kulik-kulik. Tapi yang pertama kita ke Bang Arsakti dulu, mungkin boleh perkenalan, nama, umur, asal dari mana, silakan. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama Sermadatar Arsakti Putra Arman, nomor akademi 2020-219, asal Makassar. Oke, kemudian umur kami 21 tahun. Jadi kalau bisa cerita perjalanan saya daftar Taruna itu mulai dari 2019. Saya bergerak pengen jadi Taruna Akmil karena dari keluarga juga ada background tentara. Kebetulan bapak kami juga berdinas di TNI AD. Jadi dari kecil kami sudah diperkenalkan apa itu tentara. Jadi berhubung saya juga saat kecil tinggal di batalion, jadi saya mengenal bagaimana sih kehidupan tentara. Jadi dari situ saya mulai bergerak dari SD, SMP. Dari SMP saya udah mulai mempersiapkan diri. Dari SMP saya mungkin baru fisik. Yang saya tahu mungkin kan tentara fisik. Jadi yang saya persiapkan ya itu fisik. Setelah sekitar ya kelas 3 SMA baru saya mulai belajar akademik, mulai les bahasa Inggris dan les yang lainnya. Setelah masuk di SMA, udah jenjang SMA, saya mulai memperdalam lagi latihan fisik, mulai dari renang apa dan lainnya, pull up, push up yang berhubungan dengan tes di Akmil di Taruna. Setelah itu baru saya perdalamin lagi akademik. Saya mulai les akademik karena saya tahu Taruna atau lagi lulusan Taruna pasti menjadi perwira. Jadi yang dibutuhkan pasti otak, bukan hanya fisik tapi otak juga. Setelah lulus dari SMA tahun 2019, saya mencoba daftar Taruna Akmil. Dari saya mengurus berkas, jadi kebetulan SD, SMP dan SMA saya berbeda-beda. Jadi saya mengurus berkas SD saya di Bali, SMP saya di Lombok, lalu SMA saya di Makassar. Jadi saya mencari berkas ke sekolah saya yang dulu karena ngikut orang tua ya, ngikut orang tua. Jadi saya mengumpulkan berkas dari Bali, Lombok, Makassar, udah baru saya mulai. Kalau di pendaftaran itu registrasi, baru pendaftaran ulang. Sudah selesai berkas, lalu itu masih tahap Supanda. Kan di Taruna ini ada 3 tingkat, yaitu Supanda, Panda, lalu Panpus. Di kebutuhan tahun kami di Akademi Militer langsung. Setelah dari Supanda itu terbagi dari tes
berkas atau validasi lalu kesehatan pertama, kesehatan kedua, yang terakhir itu gadjas, jasmani. Oke. Setelah udah Supanda saya lewatin itu sekitar seleksinya semingguan. Lanjut di Panda, panitia daerah. Untuk panitia daerah saya kebetulan pengiriman dari Kodam 14 Hasanuddin. Oke, Makassar ya. Makassar. Jadi di situ kami ditampung di Rindam Pakato di Goa. Di Goa selama kurang lebih 2 minggu. Oke. Itu tes ulang lagi seperti Supanda, dari validasi, kesehatan, jasmani. Nah, tapi di Panda ini ada psikologi tambahan satu tes yaitu psikologi. Situ sudah kita jalani selama 2 minggu. Oke. Alhamdulillah saya lanjut ke panitia pusat atau Panpus. Di Panpus juga mengulang lagi. Oke, ngulang lagi ya. Tahapannya sama dari Supanda tadi ya. Apa semua psiko. Setelah itu akademik ya. Tambah akademik. Di pusat itu ditambah pusat tambah akademik. Namun 2019 gagal ya. Gagal sebelum rezeki. Padahal itu udah di kayak titik terakhir ya sebenarnya ya. Di akademi militer pusat ya. Gugur. Ya udah saya lihat apa kekurangan saya. Saya coba introspeksi diri. Betul. Akhirnya di 2020 ya udah sepanjang 2019 ya. Seperti istirahat. Sekitar berapa bulan tapi nggak istirahat juga ya karena fisik tetap hanya training segala macam. Itu udah lanjut lagi, saya mulai latihan apa yang saya kira kurang di 2019 saya coba tambah di 2020. Alhamdulillah 2020 sampai pusat dan alhamdulillah 2020 saya diterima jadi Taruna Akmil. Dan 2022 jadi penata rama juga ya. Wah, ini nih. Gagal di tahap yang paling menyesakkan dada. Kalau gagal di Supanda mungkin masih bisa nerima ya. Ini betul. Gagalnya di Panpus tuh di akhir-akhir. Itu nggak bisa sembarang orang tuh bisa kembali bangkit ya, karena udah yang kayak ini titik terakhir gitu. Menarik sekali kalau kita mendengarkan cerita dari Sarma Datar Arsakti Putra Arman ya. Kalau dari Bang Noel sendiri mungkin boleh perkenalan sekaligus tadi cerita awal mula dari sipil sosok Noel Fromifon ini sampai sekarang udah sampai di tahap Sarma Datar, ini boleh diceritakan? Selamat sore, izin memperkenalkan diri, nama Noel Fromifon, Tambu Bolon, asalnya dari Medan, tinggalnya di Bandung. Nomor akademi 2020 354. Saya kalau boleh cerita tentang perjalanan saya dari kecil sampai sekarang, itu beda sama saudara asuh saya. Iya. Gimana? Bedanya gimana nih? Boleh ceritakan? Kalau memang kami berdua ini backgroundnya memang ayah saya memang tentara. Kebetulan sama juga dengan saudara asuh saya Arsakti ini, ayah saya itu angkatan darat. Tapi cita-cita saya itu dari kecil itu jadi perwira angkatan udara, mau jadi penerbang tempur. Ya, itu dari kecil, dari saya TK. Sampai memang bener-bener itu udah jadi kayak jalan hidup saya, mau jadi pilot tempur. Udah fokusnya ke situ terus ya ibaratnya. Sampai saya hafal apa aja itu instrumen pesawat lah. Gitu. Tapi itu waktu kecil sampai saya masuk SMP kelas 3. Itu saya memang dipersiapkan oleh ayah saya juga, karena memang ayah saya juga mendukung saya juga. Sama seperti Arsakti. Jadi mulai meleskan renang dulu, karena kan tentara harus bisa berenang. Lalu bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Dan saya juga sempat kursus bahasa Jerman. Ihli bedih gitu ya. Guten Morgen nih. Tahunya itu doang. Dan juga pernah dileskan, bukan les, jadi seperti kayak kelas gitu, kelas untuk belajar psikologi. Ya, jadi cuman memahami sisi luarnya psikologi saja, untuk dipahami saja. Namun itu berubah semua ketika saya masuk menginjak SMA. SMA kelas 1 saya berubah pikiran, saya tidak mau jadi tentara. Kalau saya. Kenapa? Karena bisa langsung dari awal yang udah fokus banget penerbang angkatan udara, nggak mau jadi tentara. Ada apa ini? Karena gini,
kakak saya yang pertama perempuan dan yang kedua perempuan, yang ketiga abang saya laki-laki. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Tiga-tiganya gak ada yang mau jadi tentara, jadi saya juga ikut terpengaruh. Kebetulan kakak saya yang pertama itu dia kuliah dan sudah menikah. Yang kedua ini dia kuliah di Jerman. Wah, ini mungkin karena udah les Jerman duluan ya. Pengen les di luar negeri juga kayaknya nih ya. Kayak ini alasannya nih. Ya bisa dibilang terinspirasi juga dari kakak saya. Cuma saya juga pernah ikut kakak saya selama 9 bulan di Jerman. Saya juga melihat kehidupan di sana. Kurang lebihnya saya tahu lah kehidupan di sana. Dan disitulah titik saya berubah, ingin kuliah di sana. Dan sempat juga ingin kuliah di Indonesia di salah satu universitas di Bandung. Saya mau masuk ke desain komunikasi visual tadinya. Cuman itu berubah lagi di kelas 3 SMA. 2020 Januari. Saya waktu itu hiking ke Gunung Sumbing. Teman saya SMA. Saya di sana sambil daki gunung, saya berhenti dulu untuk istirahat. Saya berpikir, siapa yang ngurusin ayah saya jadi tentara? Itulah dari situ saya berpikir, oh iya, anak-anaknya nggak ada yang jadi tentara. Kenapa nggak saya aja? Dan saya juga kemarin memang cita-citanya jadi tentara. Setelah itu saya lulus. Waktu itu kan COVID, jadi nggak ada UN. Betul. Angkatan Corona berarti ini teman-teman ya? Kalau Arsakti 2019. Kalau Arsakti 2019, saya 2020. Saya langsung daftar validasi. Saya daftar Angkatan Udara, Akademi Angkatan Udara. Saya 2020 Akademi Angkatan Udara itu saya nomor urut 008 di Panda Hussein, Bandung. Karena saking semangatnya saya ingin daftar Angkatan Udara. Saya berjalan di tes tersebut. Kebetulan beda sama di Akademi Militer. Kalau di Akademi Militer itu hari pertama kita validasi, setelah itu besoknya kita tes kesehatan pertama. Pengumumannya juga hari itu, malam itu juga. Jadi udah tahu ya. Dan besoknya dilanjut oleh jasmani dan pengumumannya hari itu juga. Jadi bisa dilanjut besoknya lagi. Kalau di Angkatan Udara beda. Dia itu sistemnya seperti kita tes kesehatan pertama dulu hari ini, besok lagi dilanjut tes psikologi, terus dilanjut lagi jasmani. Baru pengumuman tes kesehatan pertama yang gagal di kesehatan pertama itu di hari besoknya. Jadi kayak seminggu dulu di pending. Nah, saya udah menjalani sampai psikologi di Angkatan Udara. Lalu selang beberapa hari ada pengumuman yang gagal. Dan pada saat itu saya gagal di kesehatan pertama ya, berarti masih nggak gitu nyesek nih, ya kan? Kemudian lanjut gagal, kemudian down, atau berarti udah langsung nggak ada yang nerusin jejak bapak nih? Kok bisa sekarang masuk ini? Jadi ceritanya gini, saya waktu itu sudah nerima kalau saya sudah gagal. Itu pengumumannya malam jam 7 malam di Lanut Hussein. Saya seperti kayak, aduh, ini cita-cita saya dari kecil, tapi gak apa-apa lah, mungkin saya memang masih bisa memperbaiki diri, membenahi diri setahun ini. Saya memang benar-benar pengen memperbaiki diri saya setahun itu, supaya nantinya 2021 saya bisa masuk. Saya WA ayah saya, "Pak, saya gagal." Oh iya nak, katanya, mau dijemput apa pulang sendiri? Iya Pak, udah Bapak kesini aja di pusat koperasi Lanut Hussein. Ya. Gak lama kemudian Bapak saya datang, terus saya masuk ke dalam mobil, saya nangis. Maaf Pak, saya gagal. Gitu. Terus Bapak saya, dah tenang, kita coba daftar Angkatan Darat. Oke Pak, itu posisinya validasi itu tinggal H-1 udah penutupan validasi. Jadi saya orang-orang terakhir di calon taruna Akademi Militer di Panda Bandung. Akhirnya saya urus berkas, dibantu sama ibu saya karena memang sudah mepet. Untuk gitu. Berkasnya AU dengan AD beda ya berarti ya. Itu juga berarti kan effortnya ngeri juga ya ibaratnya. Ya itu sampai dibantu sama ibu saya, fotokopi segala macam, bolak-balik ke sekolah. Nah, itu akhirnya saya coba di yang tadi dijelasin Supanda kan memang itu kalau di
angkatan darat kan dia sehari itu tes, hari itu langsung diumumin. Betul. Jadi lebih kayak saya tes hari ini, kalau gagal ya gagal, lanjut gitu. Oh, bagusnya waktu itu saya validasi langsung lanjut besoknya. Kesehatan pertama saya puji Tuhan masuk. Karena mengingat saya kemarin itu gagal di AU itu kesehatan, jadi saya kayak agak tenang gitu. Oh, kesehatan di tahu lah ya ini kalau gagal di kesehatan tuh bisa cepat diperbaiki infonya ya. Setelah itu saya jasmani, saya dengan percaya diri, saya lakukan tes seperti biasa dan malamnya ternyata saya juga lolos. Akhirnya masuk ke Panda. Yang seperti dijelaskan tadi kan di Panda itu ada psikologi. Di psikologi saya juga kemarin itu sudah belajar tentang psikologi. Jadi saya menerapkan itu di tes itu. Akhirnya pengumuman di tingkat Panda, saya juga lolos dan dinyatakan untuk berangkat ke Akademi Militer di Magelang. Dan akhirnya ketemu juga sama Arsakti ini ya. Sampai sekarang. Menarik karena tadi ngelihat ada kesamaan yaitu dari Bang Arsakti maupun Bang Noel ini kan sama-sama pernah gagal, meskipun kalau gagal tuh nyesek Bang Arsakti nih. Tapi dari kegagalan itu kemudian bisa tetap bangkit, kemudian akhirnya sampai dapat kata lolos. Itu tuh effortnya seperti apa dulu? Mungkin kalau kata bangkit ya memang susah. Iya kan, apalagi kalau Beraksakti bisa kebayang lah. Udah sampai jauh-jauh dari Makassar ke Magelang, di sini kok ditolak ibaratnya. Gimana tuh dulu tuh? Ya saat saya gugur, kan yang jemput langsung orang tua di depan gerbang Akmil, pas di depan. Malam kayaknya ya itu. Malam, pas kan? Tahun saya malam. Gugur, yang jemput saya langsung kebetulan orang tua kami, ibu kami. Dari saya kecil memang yang pengen lihat anaknya jadi tentara itu ibu saya. Jadi dari situ saya tergerak, saya pengen lihat ibu saya bangga. Udah dari situ ibu saya hanya kasih motivasi, perbaikin diri, apa yang kurang di abang katanya, ditambah lagi dari pesi, dari akademik, ditambah lagi dari jasmani. Udah dari situ saya bangkit, udah lupain masa lalu, jalanin yang ada di depan. Nah, dari situ alhamdulillah saya terpilih jadi Taruna Akmil. Tahun berikutnya ya. Karena kalau seleksi di pusat kan ibaratnya saingannya udah satu Indonesia ya kan. Kalau Panda kan mungkin hanya kota provinsi, Subpanda juga sama. Nah ini mungkin itu yang agak terberat. Kalau Bang Noel sendiri ketika angkatan udara gagal, kemudian apakah juga pernah punya bayangan, aduh ini jangan-jangan angkatan darat gagal lagi nih? Pernah ada bayang-bayang kegagalan kayak gitu lagi nggak? Kalau kegagalan waktu didaftar di angkatan darat itu pasti ada. Cuman kan memang saya cita-cita dari kecil pengen jadi penerbang. Saya jalanin ya, mungkin kalau misalnya rezeki saya di angkatan darat, ya saya jalanilah tes ini. Kalau misalnya pun gagal, saya masih bisa membenahi diri saya selama setahun itu. Dan memang tujuan saya ke angkatan udara. Jadi kalau misalnya saya gagal juga yang di angkatan darat ini, tahun depan saya akan daftar angkatan udara dan semoga lolos seperti itu. Jadi memang kalau kemungkinan gagal itu pasti ada. Dan ini menarik sekali ya, karena dua-duanya juga mempunyai orang tua dengan background militer. Dari kecil juga udah tipis-tipis paling nggak diajarin, itu aja mereka masih menemukan kegagalan. Jadi nggak ada lagi ya statement kalau orang tuanya militer itu otomatis jalan mulus gitu ya masuk ke akademi militer, enggak ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi siapa sosok Serma Datar Arsakti Putra Arman dan juga Serma Datar Noel from Event yang kemarin juga baru saja menerima amanah baru sebagai penata rama akademi militer. Kita juga akan bahas seperti apa sosok penata rama, kemudian genderang suling Chan Kalokananta, kapan mereka akan manggung lagi katakanlah. Jangan kemana-mana, Taruna kita akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar proudly present Taruna Kita, 1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. Selamat 3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Taruna kita masih balik lagi sahabat Tidar.
Masih nemenin sahabat Tidar sampai nanti ke jam 5 sore bersama dengan Taruna Akademi Militer. Ini kembali tingkat 3 yang kayaknya baru balik hari Sabtu, minggu kemarin ya, seminggu di Akademi Militer, menempati mezonet yang baru. Ya kan? Ya, tingkat 1 di barak, tingkat 2 itu di flat, tingkat 3 di mezonet. Kamar baru, semangat baru, nuansa baru. Tuh. Adik baru juga siap-siap ya. Adik baru siap bakalan datang. Masih ada Serma Datar Arsakti Putra Arman dan juga Serma Datar Noel From Event, kolaborasi Medan, Bandung dan Makassar ini ya. Betul. Oke. Ini kita cerita langsung karena kakak berdua ini adalah penata rama, dimana kalau kita ngomongin masalah Genderang Suling Chan Kalokananta, ini adalah drum band kebanggaan dari Korps Taruna Akademi Militer yang dibentuk sejak 16 April 1958, di mana Chan Kalokananta ini punya makna suara merdu dari surga yang diwujudkan lewat perpaduan suara dari genderang, tenor, drum, bass drum, belira, suling, trompet, dan alat lainnya yang menghasilkan nuansa suara nan indah hingga menggugah semangat di bawah pimpinan seorang penata rama. Dan kemarin ini mungkin yang udah pada ngumpul ya di lapangan Sabta Marga Akademi Militer udah melihat sosok-sosok ini paling depan, paling memukau. Ini mungkin boleh dijelaskan lagi seperti apa sosok penata rama? Kalau kita bilang penata rama ya, penata rama itu kan dari penata irama. Jadi kamilah yang menata irama-irama tersebut dari Genderang Suling Chan Kalokananta. Kamilah yang memimpin Genderang Suling Chan Kalokananta yang terdiri dari paling depan genderang, tenor, bass drum, belira, trompet, suling, trompet, Albert, lalu bass Kinghorn. Nah itu kami yang pimpin, tapi di masing-masing alat juga ada pemimpinnya, maksudnya ada tertuanya. Jadi yang bagian-bagian untuk menertuakan alatnya itu. Itu proses dari audisi penata rama, iya kan? Itu berarti kan di audisi dari yang terbaik, yang paling ini. Klasifikasinya apa aja sih sebenarnya untuk menjadi sosok penata rama ini? Kalau jadi penata rama, yang paling pasti dekat nih tinggi. Itu pasti tinggi. Sorry, ini abang tingginya berapa dulu nih? Kalau untuk saya 183. 183. Saya 183 juga. Saya kurcaci. Ya, baik. Fix ya, tinggi. Kemudian apa lagi nih yang klasifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi sosok penata rama? Karena saingannya yang tinggi-tinggi juga banyak dong di dalam ya kan? Iya, betul. Tapi yang tinggi-tinggi itu memang kami semua di organisasi dulu. Jadi itu kami pengorganisasinya pada saat tingkat 2 di Sersan Taruna. Jadi kami diorganisasikan dulu yang tinggi-tinggi. Jadi pengorganisasian awal itu belum yang jadi penata rama, masih yang calon itulah gitu. Masih bass drum, macam bass drum. Nah setelah itu ada pemilihan calon penata rama. Calon penata rama ini dilihatlah dari calon macan bass drum ini. Dicarilah yang paling tinggi daripada yang lain, gitu, dari calon macan bass drum ini. Setelah itu ditarik, dipisah-pisah, dan setelah itu dipilihlah calonnya oleh penata rama senior. Setelah berarti itu, waktu abang yang milih abang Ibra itu ya? Betul. Setelah itu, setelah diorganisasikan, kami itu ada berdelapan. Berdelapan itu selama Sersan semester kedua ya. Itu 6 bulan kurang lebih. Kami itu kalau dibilang bersaing nggak bisa juga dibilang bersaing, karena kami itu udah kayak saudara sendiri. Kami itu berdelapan itu saling ngajarin. Kalau ada kekurangan di Noel, ya saya bantu. Nah, kalau ada Arsakti juga bingung-bingung, ini caranya masukin lagu yang kayak gini itu gimana sih? Ini saya ajarin. Kayak gini Dari berdelapan itu hanya dipilih berapa sih sosok penata rama itu? Untuk kalau yang rating kami kan gak ada taruni ya. Kalau 2 tahun ini. Ya 2 tahun ini cuman 2 penata rama. Hanya 2 ya. Berarti dari 8 itu meskipun saling bantu tapi tetap harus sakit ya kalau nggak kepilih ya. Tapi itu kalau misalkan nggak kepilih, mereka ngapain di GSCL? Atau jadi penata rama cadangan gitu? Atau itu bisa itu bisa dibuat jadi cadangan penata rama kalau misalnya ada halangan penata ramanya. Dan juga kalau misalnya teman-teman bisa lihat, kalau misalnya kita lagi kirap di Magelang, betul, itu
kami biasanya jadi poltar yang menjaga agar betis kanan kirinya gitu ya. Itu yang teman-teman kami juga yang membantu. Jadi kan kami penata rama kan paling depan. Betul. Kami kalau misalnya lagu udah mau dimasukin, kami buat tanda lagu. Tanda lagunya itu seperti gerakan seperti itu. Nah kan kami misalnya jalan itu di Magelang itu kan nggak semuanya lebar. Jadi kan otomatis yang orang-orang yang belakang itu kayak Belira itu kan di belakang-belakang itu nggak bisa lihat tanda lagu kami. Jadi si teman-teman kami yang berdelapan itu yang nggak jadi penata rama itu melihat kami masukkan tanda lagu. Setelah itu menyampaikan ke teman-teman kami yang Belira yang di ke belakang gitu ya. Karena kalau ngomongin tinggi udah pasti kelihatan, tapi yang paling belakang itu tetap nggak bisa ngeliat karena saking banyaknya ya. Total jumlah personil dari GSCL sendiri kalau ada berapa kalau di total semuanya? Kalau letting kami 180 tambah 2 kami jadi 182. Itu juga ibaratnya 180 alat musik tadi komandonya ke abang-abang ini berarti ya. Betul. Gimana susahnya tuh ngatur 180 kepala untuk dalam satu irama yang sama bersama-sama lagi itu? Susah. Wah itu susahnya ngatur ya latihan. Cuma Bu. Ya, kalau kami apalagi kami calon perwira calon Danton, kami dari sinilah kami belajar gimana caranya punya anggota. Jadi yang saya tahu yang paling ampuh untuk punya anggota itu pendekatan kepada anggotanya. Jadi saya dekat dengan teman-teman saya, mulai kayak cerita-cerita dengan teman-teman saya, pengalaman segala macam. Jadi ada kedekatan dari antara saya dengan anggota-anggota saya. Jadi sehingga nanti pada saat saya atur mereka loyal kepada saya gitu. Jadi tetap ya meskipun komando tapi ya semuanya tim gitu ya. Teamwork make a good work yang jelas kayak gitu. Nah itu untuk proses dari tadi sempat dibilang dari 6 bulan pertama latihannya udah beda ya. Jadi penata rama tuh kayak dilatih sendiri atau ikut semester 2 bareng. Langsung kita udah mulai latihan sendiri. Jadi dari situ kita udah dimulai diajarin bagaimana muter stick, bagaimana lempar stick dari Sermatutar Ibra Rizka Babil. Lalu dari situ penata rama yang nomor 1 melihat mana yang cocok dari putarannya, dari lemparannya. Karena itu yang lempar stick itu yang justru yang menjadi apa ya, membuat masyarakat tuh wah gila nih keren banget justru di situ. Nah itu prosesnya kayak gimana tuh dari awal-awal mulai sersan Mayor berarti ya? Sersan Taruna ya berarti? Ya, itu kami setiap sore latihan. Kalau misalnya ada waktu luang, seperti beres kegiatan belajar mengajar, kami ada kegiatan pembersihan. Itu kami pakai untuk latihan biasanya. Biasanya senior kami, Sermatutar Ibra Rizki, kami istilahnya gimana ya, menghadap itu kami menghadap dia untuk minta diajari bagaimana caranya seperti kayak lempar stick, mutar stick. Terus kalau misalnya kami belum tahu formasi kan, itu kan kalau di satu warga tuh bikin formasi tuh. Nah itu kami tanya-tanya itu gimana urutan masukannya. Nah, itu. Berarti dari tingkat 1 tuh udah mulai kayak dikasih lihat dulu gitu ya? Ya kalau tingkat 1 itu dia kayak apa? Ya kalau kami angkatan kami itu letting kami tingkat 1 itu kami pengenalan Lokananta. Tingkat 2 itu kami mulai pengorganisasian Lokananta sampai ke kita belajar langsung ya. Untuk tingkat 3-nya baru serah terima dan udah dipegang semuanya gitu. Tiap kali ada event Lokananta kakak-kakak tingkat 3 inilah yang perform gitu ya. Berarti ketika kemarin ke Jombang itu bukan kakak berarti? Belum. Ke Jombang itu belum serah terima ya. Cuman apa namanya udah dikasih lihat nih kayak gini besok keluar gambarannya gitu ya. Kalau untuk daily activity-nya untuk teman-teman GSCL ini latihannya kapan aja tuh? Untuk latihan kami udah terjadwal dari resimen. Kalau latihan itu setiap hari Selasa sore. Tapi kalau untuk mulai kurikulum pendidikan yang baru kami belum tahu, belum monitor. Mungkin nanti dari kami berdua yang mengajukan kapan latihan. Kakak yang membuat jadwal sendiri gitu ya kapan ini. Tapi kalau misalnya ada event-event terdekat seperti kami nanti mau ke Cibubur atau 17 Agustus nanti, itu kami
pastinya rutin untuk latihan sore. Berarti kalau untuk regulernya nanti udah ada, tapi ketika mendekati event itu latihan akan diintensifkan lagi. Iya, betul. Oke, ini menarik sekali sahabat Tidar, dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, nanti kita akan jawab. Kalau kita ngomongin masalah tadi dari penata rama kemudian kegiatan akademi militer, kakak udah ngalamin ya 2 tahun sibuknya seperti itu. Kemudian udah ada bayangan nggak tingkat 3 ini akan seperti apa lagi nih? Ditambah lagi udah ada mandat amanah baru sebagai penata rama. Udah mulai ada bayangan seperti apa hektiknya tingkat 3? Kalau menurut saya sih tingkat 3 ini, apalagi saya udah punya jabatan baru ini, karena kan kalau waktu saya tingkat 2 kan belum ada tanggung jawab yang saya emban. Mungkin karena tingkat 3 ini udah nggak ada senior kan, karena seniornya tingkat 4 kan sudah sibuk. Jadi kami iya, ketambahan lagi ya ngajarin adik-adiknya ya sekarang berarti. Jadi yang tadinya kita diajarin, kita sekarang harus ngajarin. Tapi bedanya kita tingkat 3 ini sudah nggak ada senior. Nah dari situlah kita belajar bagaimana jadi pemimpin. Jadi ya kalau misalnya bahas sibuk, mungkin itulah yang diajarkan oleh Akademi Militer, bagaimana cara membagi waktu. Itu perwira itu harus bisa membagi waktu. Udah mulai kebayang ini, siap-siap tiap pagi tutup nama saya siapa gitu ya sama adik-adiknya. Ini menarik sekali. Untuk yang udah bertanya silakan boleh WhatsApp ke 0878 gambaran dari sosok penata rama tadi sudah dikupas gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan apapun nanti seputar Akmil, Taruna atau penata rama, bahkan Genderang Suling Can Kalokananta, nanti bakalan dijawab sama Sarmadatar Arsakti Putra Arman dan juga Sarmadatar Noel from Event. Tetap di Taruna Kita sampai nanti ke jam 5 sore. 94,3 FM Radio Tidar. Sesi terakhir di Taruna Kita sahabat Tidar masih ditemenin sama Iqbal sampai ke jam 5. Kita masih bareng sama para penata rama 1-2 ya dari Genderang Suling Can Kalokananta Akademi Militer yang kemarin baru dilantik, diserah terima ya. Kemudian siap mengemban tugas. Ini event terdekat kapan aja nih GSCL bakalan perform? Kalau untuk perform di dalam Akmil terdekat sih hari Sabtu ada reuni Akademi Militer lulusan tahun 92. Hari Sabtu besok ya? Ya, kalau di luar itu untuk tingkat kami tingkat 3 itu di Cibubur. Kapan itu? Jam Korea Nasional itu dari tanggal 12 sampai 14. 14 ya. Tapi akan sering denger aja sih ya. Yang sekitar Akmil tuh akan lebih sering mendengarkan karena kayaknya dekat sama event tuh mereka pasti akan sering latihan pastinya. 180 orang di bawah 2 komando. Ini yang jelas penata rama 1-2 ini memang solidnya luar biasa yang jelas ya. Betul. Sukses selalu untuk Genderang Suling Can Kalokananta, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp atau DM Instagram kita, terima kasih banget. Siap Abang, tarik napas dulu. Langsung ini yang pertanyaan pertama dari Fajar. Pernah nggak sih Bang ngelempar stick abis itu nggak ketangkep? Pernah, waktu kirap di Pancarga itu saya pernah. Saya selaku penata rama 2 pernah nggak ketangkep itu di perempatan Pancarga itu yang mau dekat pintu keluar. Kalau saya sih bukan nggak ketangkep tapi jatuh. Malah pernah jatuh juga? Pernah jatuh. Kirap. Itu gimana tuh? Pasukan di belakangnya ketawa atau gimana? Enggak ya? Udah. Karena memang hal yang wajar ya? Wajar sih kalau ini. Itu latihan dari ngelempar, nangkap itu tuh berapa lama dulu? Masih ingat nggak berapa lama dari bisa mahir gitu? Kalau belajar lempar kayaknya yang paling susah. Paling susah ya? Paling susah memang. Karena ngelempar, karena terkadang kita ngelempar lupa sama cahaya matahari. Silau. Ya, jadi pas kita mau nangkep mata gini nih. Iya, silau. Jadi kayak loh, mana sticknya? Itu sticknya seberat apa sih? Berat banget atau kayak stick pramuka gitu atau gimana sih? Jadi kayak kalau berat ya, kalau kita masalah ngomong berat itu kayak ya stick pramuka, tapi dia tumpuan beratnya itu ada di bawahnya itu ya. Bagian bulatnya itu. Bulat yang di bawah sendiri itu yang paling berat di situ ya. Jadi kayak sebenarnya yang paling bawah itu yang paling ringan. Yang paling bawah paling ringan. Ya, jadi kayak yang stick itu yang paling ringan, yang bagian bonggolnya itu yang bulat itu. Nah, disitulah titik beratnya di situ. Karena kalau kita pernah ngeliat Taruna lagi perform
dipisahan gitu kan, kadang-kala kan suka ada orang untuk menghalau biar minggir di apa ya, bisa dibilang posisi kayak kita nyogok gitu ya. Nah itu ada yang pernah kena sama orang nggak nih? Alhamdulillah pas kita kirap kita belum pernah kena ya. Oke, makanya itu juga jadi salah satu hal yang bikin penata rama agak kesel nih. Betul. Orang-orang ketika nonton udah dikasih space masih maju-maju ya. Betul. Ini karena ini pertanyaan dari Agung, hal paling ngeselin ketika lagi perform di SCL buat penata rama apa? Sebenarnya nggak ngeselin juga ya, cuma kita menghimbau aja nih kepada masyarakat. Kalau misalnya kita lagi kirap di jalan itu boleh berfoto tapi jangan sampai masuk ke tengah, karena takutnya kan memutar stick itu ya. Iya. Nah takutnya kita muter stick entah nanti kena musibah kan bisa kena gitu. Karena yang muter stick juga bukan kita, tenor sama bass drum kan biasanya sama ya, apalagi bass drum dia muter alatnya. Iya, yang pakai macam-macam itu ya. Nah, itu alatnya itu berat itu bass drum itu. Takutnya pas lagi muter kan takutnya kena sama masyarakat gitu. Terjawab ya ini netizen kalau besok mau di alun-alun atau mungkin lagi nonton kakak GSCL ini nggak usah deket-deket ya. Dari jauh aja toh suaranya juga terdengar. Mereka juga performance-nya juga oke. Kemudian ada Lutfi, kasih tips dong gimana caranya bangkit dari keterpurukan, terutama buat abang yang gagal di akhir. Mungkin kalau dari saya, kalau gagal di akhir ya apa ya, yang move terus, jadi jangan anggap ini gagal, udahlah jangan jalanin lagi. Jadi apa ya, dari kegagalan ini ya udah kita pelajarin kurangnya di mana, yang harus kita perbaiki di mana. Dari situ nanti kita akan menemukan apa ya, jalan lah bagaimana cara memperbaiki diri. Ya dari situlah nanti kesuksesan. Iya, karena dari awal emang tekadnya pengen masuk Akmil udah gitu. Kalau emang tekadnya masih sama, apapun hambatannya terjang aja terus gitu. Konsisten. Oke, dan konsisten juga ya, karena tadi meskipun gagal masih ada tahun berikutnya. Kalau Akmil itu berapa kali coba sih sebenarnya? Kalau Akmil itu terakhir umur 22. Oke. Untuk pendaftaran itu paling muda 18 lebih 9 bulan. Oke, berarti 4 tahunan ya, 4 kali coba lah paling enggak ya. Aman lah. Kemudian ini ada lagi dari Reski. 3 tahun di Akademi Militer, kasih tahu dong tempat favorit di dalam kesatrian. Kalau saya jelas Barak lah, Barak flat Mizanet ya kan. Itu memang semua favorit Taruna di situ. Iya, kayak di situ. Tapi apa di luar itu? Kalau saya di luar itu Stadion Sabta Marga. Karena di situ saya terakhir lihat kawan-kawan saya dari Angkatan Udara, dari Angkatan Laut dan Akpol. Di situ kami berkumpul. Pertama kalinya berkumpul dengan keempat matra itu. Kita pertama kali bertemu dan kita terakhir kali berpisah di situ. Oke, dan besok ketemu waktu Lasitarda dong, kan? Kalau abang apa nih yang tempat favorit selain Barak, flat, Maisonette? Tempat favorit Sumartal kayaknya ya. Yang Sumartal. Di situ tempat kita bercanda, makan sambil ya udah terserah kita. Kok nggak ada yang nyebut tempat makan hari-hari? Apakah seangker itu tempat makan? Selalu saya pancing loh ini pertanyaan yang sama ke banyak taruna, nggak ada yang ngejawab tempat makan. Kalau saya sih justru penasaran sama makanan tiap hari gitu kan, ya kan? Tapi kenapa tidak ada yang menjawab tempat makan ini ya? Oke, kantin Sumartal ya, karena tadi di kantin Sumartal ini tadi yang beberapa episode yang lalu pernah terjawab nggak boleh nyimpan makan, tapi taruna bisa jajan di kantin Sumartal ini. Oke, menarik sekali. Ada lagi ini Nabila, kakak kasih tahu dong dosa besar yang dilakukan atau mungkin kenakalan-kenakalan selama jadi taruna di Akademi Militer. Taruna tetap nakal nggak sih sebenarnya? Kan nama satu leteng, rese-resean gitu nggak sih? Kenakalan ya paling ngisengin temen gitu-gitu. Dilakukan atau enggak? Kalau ngisengin temen ya paling pas ulang tahun lah ya. Pas ulang tahun itu wajib. Itu wajib. Jadi kalau di akademi, nggak hanya di Akademi Militer sih, kayaknya memang semua matra itu kalau ada ulang tahun itu pasti kita jayain itu. Dan juga malam akrab itu ya yang jelas ya. Oke, terakhir ini sebelum pamitan ya, mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat Tidar atau mungkin utamanya calon adik-adik yang mau masuk ke Akademi Militer atau mungkin adik tingkat nih yang kepengen udah
mengincar tahun depan akun yang dapat penata rama, mungkin ada pesan? Kalau dari saya, untuk adik-adik yang mau daftar Akademi Militer, jangan pernah takut gagal, karena dari kegagalan itu kamu bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih kuat, lebih pintar dan lebih baik. Dan jangan pernah putus asa kalau misalnya udah lagi fisik jasmani, saya kok capek ya kayak gini, baru berapa kali ini kok capek, jangan pantang menyerah. Justru dari situlah mungkin hambatan kamu tuh dari situ, dari mentalmu itu. Dan perlu diketahui di Akademi Militer maupun di matra lain ya, Akademi Angkatan Laut, Udara sama Akpol, itu kita ini perlu diingat karena saya juga pengalaman dengan teman-teman saya. Mereka itu hanya fokus ke jasmani, ke kebugaran saja. Mereka lupa kalau masuk ke Akademi Militer itu membutuhkan akademik, prestasi, dan juga psikologi yang cocok untuk masuk ke dalam Akademi Militer ataupun matra lain. Jadi untuk adik-adik, membina fisik boleh, tapi jangan lupa kita harus membina akademik kita. Kita harus banyak belajar, terutama apalagi kita makin ke depan, kita makin dunia internasional mulai makin banyak. Jadi jangan lupa belajar bahasa Inggris dari sekarang. Dan jangan lupa juga kalau misalnya psikologi boleh dipelajari lah sedikit-sedikit. Kalau itu memang dari diri sendiri ya, kalau psikologi yang nggak bisa kita ubah. Kalau itu memang cobalah untuk disiplin dari kita SMA, dari sejak dini lah kita belajar disiplin agar nanti kita masuk ke Akademi Militer sudah terbiasa untuk disiplin. Karena saya lihat di Akademi Militer itu disiplin adalah nafasku. Itu tulisan di ini ya. Kemudian kalau Bang Arsakti sendiri, yang kemarin juga baru aja dapat tampuk penyerahan ya, GSCL setahun ke depan. Ini mungkin untuk adik-adik nih yang nantinya akan menerima tongkat dari Abang. Persiapannya apa aja nih? Mungkin kalau dari Abang berpesan kalau mau jadi penata rama Akmil, tumbuhkan mental, fisik, jangan mudah menyerah. Pokoknya apa yang ada potensi dalam dirimu itu tingkatkan. Sama siap mental aja yang jelas ya. Siap mental, fisik. Dah itu dong. Yang jelas tinggi ya, jangan lupa tinggi. Udah tinggi dulu ya. Ntar abang-abang ini bakal neropong adik-adik. Mana ini? Udah mulai talent search dari sekarang kayaknya. Dari sekarang udah baik, itu dia sahabat Tidar taruna kita untuk hari ini bersama dengan Serma Datar Arsakti Putra Arman dan juga Serma Datar Noel from Event. Dua-duanya adalah penata rama dari Genderang Suling Canka Lokananta yang nantinya akan setahun ke depan. Suara-suara indah dari GSCL ini berawal dari komando mereka berdua. Sukses selalu Abang untuk GSCL-nya. Terima kasih. Semoga bisa tetap membanggakan Korps Taruna Akademi Militer juga lewat lantunan nada yang indah dan membius kita semuanya yang melihatnya. Sampai ketemu sahabat Tidar di taruna kita selanjutnya setiap hari Rabu. Ingat-ingat taruna ini udah mulai pesir belum sih sekarang? Udah mulai? Belum kayaknya. Seharusnya udah sih jam 5. Jadi ingat-ingat juga ketemu sama mereka di jalan, silakan disapa, tanya-tanya apapun boleh ya. Boleh ya, udah siap ditanya-tanya ya. Kalau gitu segini dulu sahabat Tidar untuk taruna kita episode kali ini. Sampai ketemu di taruna kita berikutnya. Iqbal pamit, Bang Serma Datar Arsakti Putra Arman juga ikutan. Serma Datar Noel from Event juga ikutan. Suara Adita Karya, Radio Tidar. Sampai jumpa. 94,3 FM Radio Tidar.